Bapak Ibu, stop. Sebelum Anda membuang sampah dapur ini, lihat baik-baik. Selama puluhan tahun, Anda mungkin mengeluh lutut kaku, sendi bunyi krek-krek, hingga habis jutaan rupiah untuk suplemen luar negeri. Padahal, rahasia pelumas sendi terbaik di dunia ada pada lapisan setipis tisu yang selama ini Anda anggap sampah. Ya, membran telur. Saya akan tunjukkan bagaimana zat ajaib ini bisa bekerja lebih cepat dari obat kimia yang Anda minum setiap pagi. Jika Anda ingin kembali jalan lancar ke masjid atau lari kecil mengejar cucu tanpa rasa nyeri yang menusuk, tonton video ini sampai detik terakhir, karena saya akan bongkar jadwal emas konsumsinya. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini menyelamatkan kesehatan dan kantong Anda, yuk dukung channel ini agar terus berbagi kebaikan. Tekan tombol like jika Bapak Ibu sudah siap hidup tanpa nyeri sendi. Subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan rahasia medis alami lainnya. Komen di bawah, saya siap sehat, dan ceritakan bagian sendi mana yang paling sering sakit. Saya akan bantu jawab satu persatu. Bapak Ibu, izinkan saya bicara dari hati ke hati sebentar. Saya tahu tidak ada yang benar-benar mengerti rasa sakit Anda kecuali diri Anda sendiri. Orang lain mungkin melihat Anda berjalan agak lambat atau melihat wajah Anda sedikit meringis saat bangkit dari kursi, tapi mereka tidak tahu api yang sedang menyala di dalam lutut Anda. Bayangkan momen ini, jam 4 pagi, alarm berbunyi atau azan subuh berkumandang. Di pikiran, Anda ingin segera bangun, mengambil air wudhu, dan bersujud. Tapi tubuh Anda berkata lain. Begitu kaki turun dari ranjang dan menapak lantai, rasanya seperti ada paku yang menancap di sela-sela tulang. Lutut kaku, keras seperti kayu gelondongan yang sulit ditekuk. Anda harus memegang pinggiran kasur dulu, menarik nafas panjang, mengumpulkan tenaga hanya untuk berdiri tegak. Perjalanan dari kamar tidur ke kamar mandi yang hanya 5 meter rasanya seperti mendaki gunung. Belum lagi saat harus naik turun tangga. Setiap anak tangga adalah tantangan mental. Kuat nggak ya kaki saya? Nanti kalau lemas di tengah jalan bagaimana? Rasa takut ini nyata. Bukan cuma takut sakit, tapi takut menjadi beban. Takut merepotkan anak cucu, takut tidak bisa mandiri lagi di masa tua. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari bapak ibu yang akhirnya memilih untuk diam. Duduk seharian di sofa, berhenti jalan pagi, berhenti ke pasar, bahkan sholat pun terpaksa harus sambil duduk. Padahal Bapak Ibu, sendi yang diam itu justru akan semakin cepat mati. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi di dalam sana? Mengapa sendi yang dulu kuat membawa Anda berlari, melompat, dan bekerja keras, sekarang menyerah? Mari kita bedah faktanya. Bayangkan engsel pintu rumah Anda. Jika engsel itu baru, ada minyak pelumas yang cukup. Ia bergerak tanpa suara, halus. Tapi seiring waktu, minyak itu kering, besi bertemu besi, dan mulailah muncul karat. Bunyinya, kret, krek, dan gerakannya macet. Di dalam lutut Anda, ada 2 komponen suci yang menjaga Anda tetap bergerak. Pertama, tulang rawan, cartilago. Ini adalah bantalan putih, licin, dan kenyal yang membungkus ujung tulang Anda. Fungsinya seperti shock breaker atau peredam kejut pada mobil. Kedua, cairan sinovial. Ini adalah oli alami tubuh Anda. Kental, bening, dan bertugas melumasi agar tulang rawan tadi tidak saling bergesekan. Masalahnya Bapak Ibu, penuaan dan pola makan yang salah membuat produksi oli ini berhenti. Cairan sinovial mengering. Akibatnya apa? Bantalan tulang rawan menjadi kering, retak, dan menipis. Dan inilah mimpi buruk itu mulai. Bone on bone, tulang ketemu tulang. Tidak ada lagi bantalan. Setiap kali Anda melangkah, tulang paha atas menggerus tulang kering bawah secara langsung. Gesekan kasar ini menciptakan serpihan-serpihan kecil di dalam sendi yang memicu peradangan hebat. Itulah kenapa lutut Anda bengkak, merah, dan panas. Itu bukan sekedar sakit biasa, itu adalah jeritan tulang Anda yang sedang menggerus dirinya sendiri. Lalu, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan saat nyeri itu menyerang? Lari ke apotik beli obat anti nyeri, atau pergi suntik pelumas yang harganya jutaan rupiah? Dengarkan saya baik-baik.
Obat anti nyeri memang bisa mematikan sinyal sakit ke otak Anda dalam 30 menit. Anda merasa sembuh sesaat, tapi apakah kerusakan di dalam sendi Anda diperbaiki? Tidak sama sekali. Ibarat atap rumah bocor, Anda hanya mengepel lantainya, tapi gentengnya tidak pernah diganti. Besok hujan, bocor lagi. Lebih parah lagi, konsumsi obat pereda nyeri golongan NSAID dalam jangka panjang adalah musuh dalam selimut bagi lansia. Lambung Anda bisa jebol, tukak lambung, tekanan darah naik, dan yang paling saya takutkan, ginjal Anda menangis. Berapa banyak pasien saya yang awalnya cuma sakit lutut, akhirnya harus cuci darah karena ginjalnya rusak akibat puluhan tahun minum obat warung. Dan suntik pelumas, itu solusi instan yang mahal. Bertahan 3 bulan, 6 bulan, lalu sakit lagi. Kenapa? Karena tubuh Anda tidak diajarkan untuk memproduksi pelumasnya sendiri. Anda hanya memberikan topeng pada masalah yang sebenarnya. Jadi, apakah vonisnya Bapak Ibu harus menderita seumur hidup? Apakah kursi roda adalah masa depan Anda? Tentu tidak. Allah menciptakan tubuh manusia dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa, asalkan bahannya tersedia. Tubuh Anda butuh bahan baku untuk menambal tulang rawan yang bolong tadi. Tubuh Anda butuh stimulan untuk memproduksi cairan sinovial lagi. Selama ini, dunia medis dan farmasi fokus menjual bahan-bahan itu dalam bentuk suplemen mahal. Glukosamin seharga 500.000, kolagen seharga 1 juta rupiah, kondroitin seharga ratusan ribu. Padahal semua komponen mahal itu, saya ulangi, semua komponen pembentuk sendi baru itu sudah tersedia di alam dalam bentuk yang paling murni, paling mudah diserap tubuh, dan harganya nyaris gratis. Sayangnya kita sering membuangnya ke tong sampah tanpa berpikir 2 kali. Di bab selanjutnya, saya akan bongkar sampah emas ini. Siapkan catatan Anda, karena kita akan masuk ke dapur dan meracik obat terkuat untuk sendi Anda. Bapak Ibu, coba bayangkan ini. Setiap pagi, di seluruh dunia, ada jutaan ton cangkang telur yang dibuang ke tempat sampah. Di restoran, di pabrik roti, bahkan di dapur Anda sendiri. Kita menganggapnya sampah bau yang tidak berguna. Kita hanya ambil isinya, si kuning dan si putih, lalu kulitnya kita hempaskan begitu saja. Tapi tahukah Anda, di tahun 2023, para ilmuwan di Amerika dan Jepang tercengang melihat hasil mikroskop elektron pada bagian yang selalu Anda buang itu. Mereka menemukan bahwa di antara kulit keras yang kapur itu dan putih telur yang lembut, ada sebuah lapisan kehidupan. Namanya adalah NEM, Natural Eggshell Membrane. Lapisan ini sangat tipis, setipis kertas tisu, transparan dan kenyal. Tapi jangan salah sangka, Tuhan menciptakan lapisan tipis ini dengan tujuan yang sangat spesifik. Melindungi embrio ayam agar bisa tumbuh menjadi tulang, paruh, dan bulu yang sempurna. Lapisan ini adalah blueprint kehidupan. Jika lapisan ini bisa menumbuhkan tulang ayam dari nol, bayangkan apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki tulang rawan lutut Anda yang rusak? Ini bukan sihir, Bapak Ibu. Ini adalah bioteknologi alami yang paling canggih yang pernah diciptakan. Sekarang, mari kita bedah apa isi sebenarnya dari kertas tisu ajaib ini. Jika Anda pergi ke apotek dan melihat rak suplemen sendi, Anda akan melihat botol-botol berharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tahukah Anda? Hampir semua kandungan mahal di dalam botol itu ada secara alami di dalam membran telur ini. Ada 4 supernutrisi yang tersimpan rapat di sana. Pertama, kolagen tipe 1, sang pondasi. Bapak Ibu sering dengar kolagen untuk kulit wajah biar awet muda kan? Tapi untuk sendi, kita butuh tipe yang berbeda. Membran telur kaya akan kolagen tipe 1. Bayangkan, lutut Anda adalah sebuah gedung pencakar langit. Kolagen adalah tiang-tiang baja dan betonnya. Tanpa kolagen, struktur lutut Anda akan rapuh dan ambruk. Membran telur memberi suplai baja baru untuk membangun ulang tiang-tiang yang keropos di sendi Anda.
Yang kedua, glukosamin, sang tukang bangunan. Ini adalah zat yang paling sering diresepkan dokter untuk radang sendi. Tugasnya merangsang pembentukan tulang rawan baru. Di apotek, sebotol glukosamin harganya bisa 500.000. Di kulit telur, gratis. Ia bekerja memperbaiki bantalan yang sudah tipis agar tebal kembali. Yang ketiga, chondroitin sulfat, sang penahan guncangan. Zat ini bekerja menarik air ke dalam tulang rawan agar tetap kenyal. Ingat spons cuci piring? Kalau kering, dia keras. Kalau basah, dia empuk. Chondroitin memastikan spons di lutut Anda selalu basah dan empuk, siap menahan berat badan Anda saat berjalan atau melompat. Yang keempat, asam hyaluronat, sang pelumas abadi. Inilah rahasia terbesarnya. Asam hyaluronat adalah bahan utama cairan sinovial atau oli sendi. Dokter sering menyuntikkan zat ini langsung ke lutut pasien dengan biaya 1 hingga 2 juta sekali suntik. Tapi membran telur mengandung zat ini secara alami. Ia melumasi engsel yang karatan, menghilangkan bunyi krek-krek, dan membuat gerakan Anda mulus kembali. Mungkin Bapak Ibu bertanya, "Dok, kenapa saya harus repot-repot makan selaput telur? Kan tinggal beli obat saja lebih praktis." Ini pertanyaan bagus. Jawabannya ada pada satu kata, penyerapan, bioavailability. Suplemen pabrik adalah bahan kimia sintetis. Seringkali tubuh kita bingung mencernanya. Penelitian menunjukkan bahwa penyerapan suplemen sintetis seringkali di bawah 30%. Sisanya dibuang lewat urin dan malah memberatkan kerja ginjal Anda. Tapi, membran telur adalah bahan biologis. Strukturnya mirip sekali dengan jaringan tubuh manusia. Ketika Anda mengonsumsinya, tubuh langsung mengenali, ini bahan yang saya butuhkan. Penyerapan nutrisi dari sumber alami, food state, terbukti bisa 1,5 hingga 2 kali lipat lebih efektif dibanding obat kimia. Ibaratnya begini, Anda mau membangun rumah. Lebih mudah mana? Dikasih batu bata yang sudah jadi, membran telur, atau dikasih tanah liat yang harus Anda bakar sendiri, suplemen sintetis? Tentu yang sudah jadi, bukan? Tubuh Anda tidak perlu kerja keras mengolahnya, langsung pakai untuk menambal sendi. Saya tidak berani bicara di depan Bapak Ibu tanpa bukti. Ini bukan katanya tetangga atau mitos orang dulu. Sebuah studi klinis yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food menggemparkan dunia medis. Mereka menguji pasien penderita osteoartritis lutut yang parah. Hasilnya, hanya dalam 7 hari, pasien melaporkan penurunan rasa nyeri yang signifikan. Dalam 30 hari, kekakuan sendi berkurang drastis. Dan setelah 60 hari, fleksibilitas lutut mereka kembali hampir seperti sedia kala. Bandingkan dengan glukosamin sintetis yang butuh waktu 4-8 minggu baru mulai terasa efeknya. Membran telur bekerja lebih cepat karena ia adalah matriks alami. Ia tidak bekerja sendirian, tapi keroyokan. Kolagen, glukosamin, dan asam hyaluronat bekerja bersama-sama menyerang pusat peradangan. Inilah yang disebut the power of synergy, kekuatan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh obat tunggal manapun di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, solusinya sudah ada di depan mata, murah, mudah, dan terbukti. Tapi ada satu syarat mutlak. Anda tidak boleh salah mengolahnya. Banyak orang makan telur setiap hari, tapi sentinya tetap sakit. Kenapa? Karena mereka memasaknya dengan cara yang membunuh nutrisi ini. Digoreng dengan minyak panas, mati nutrisinya. Direbus sampai jadi batu, hilang khasiatnya. Bagaimana cara mengambil harta karun ini tanpa merusaknya? Bagaimana cara mengekstraknya supaya bisa diminum tanpa rasa amis? Di bab selanjutnya, saya akan ajarkan teknik rahasia dapur saya, teknik rebus 7 menit, dan ramuan cuka apel. Siapkan panci Anda, kita akan praktek sekarang juga. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Tolong tinggalkan aktivitas lain sebentar dan perhatikan layar HP atau TV Anda, karena disinilah 90% orang gagal. Banyak pasien datang ke saya dan bilang, "Dok, saya sudah makan telur tiap hari, kok lutut masih sakit?" Saya tanya balik,
Bagaimana cara masaknya, Pak, Bu? Jawabannya rata-rata sama. Digoreng ceplok sampai garing atau direbus lama biar matang sempurna sampai kuningnya jadi abu-abu. Stop! Berhenti melakukan itu sekarang juga. Bapak Ibu harus tahu, membran telur yang berisi kolagen dan glukosamin tadi adalah protein yang sangat sensitif terhadap panas atau heat sensitif. Ketika Anda menggoreng telur dalam minyak panas bersuhu 180 derajat Celcius, struktur protein membran itu hancur lebur, pecah, mati. Yang tersisa hanya kalori dan lemak. Obatnya sudah menguap bersama asap penggorengan. Begitu juga kalau Anda merebus terlalu lama, lebih dari 10 menit. Pernah lihat kuning telur yang pinggirannya berwarna hijau keabu-abuan? Itu tanda kematian nutrisi. Sulfur di dalamnya sudah bereaksi berlebihan dan tekstur membran menjadi keras seperti plastik, sulit dicerna oleh lambung lansia. Jadi, tantangannya adalah bagaimana cara mematangkan putih telur supaya bebas bakteri salmonella dan zat anti-gizi avidin, tapi menjaga membran telur dan kuning telur tetap hidup dan penuh nutrisi. Jawabannya adalah teknik yang saya sebut the 7-minute golden zone. Mari kita praktek. Anggap ini operasi penyelamatan seni lutut Anda. Alatnya sederhana, tidak perlu panci mahal. Langkah 1, siapkan telur suhu ruang. Jangan pakai telur yang baru keluar dari kulkas. Kenapa? Kalau telur dingin langsung masuk air panas, cangkangnya kaget dan pecah. Isinya keluar, membrannya rusak. Keluarkan telur dari kulkas, diamkan 15 menit sampai tidak dingin lagi. Langkah 2, air mendidih dulu, bukan air dingin. Ini kesalahan umum. Banyak orang memasukkan telur dari air dingin lalu dimasak sampai mendidih. Salah. Teknik yang benar untuk pengobatan adalah metode shock. Didihkan air dulu sampai bubble-bubble besar muncul. Mengapa? Karena kita butuh hitungan waktu yang presisi. Kalau dari air dingin, kita tidak tahu kapan suhu 100 derajat tercapai. Nutrisi bisa rusak sebelum air mendidih. Siapkan juga mangkuk dengan air es atau ice bath di samping kompor. Ini wajib ada. Ini adalah rem darurat kita nanti. Tet, tet, timer bunyi. Matikan kompor segera, jangan tunggu nanti. Angkat telur pakai saringan dan langsung biur. Masukkan ke dalam mangkuk air es yang sudah kita siapkan tadi. Dengarkan suaranya. Sss. Ini namanya proses thermal shock. Perubahan suhu drastis dari 100 derajat ke 0 derajat ini punya dua fungsi krusial. Menghentikan proses pematangan seketika, nutrisi terkunci di dalam, membuat isi telur kaget dan menyusut sedikit, sehingga membran telur terlepas dari dinding cangkang tapi menempel erat pada putih telur. Inilah kuncinya Bapak Ibu. Kita ingin membran itu menempel pada putih telur supaya kita makan, bukan menempel di cangkang lalu kita buang. Rendam selama 3 menit sampai dingin. Sekarang, mari kita kupas. Ketuk pelan seluruh permukaan cangkang sampai retak 1000. Kupas di bawah air mengalir atau di dalam air. Perhatikan baik-baik. Lihat lapisan tipis transparan yang membungkus putih telur itu. Jangan dikopek atau dibuang. Itu bukan kotoran. Itu adalah pabrik kolagen yang Anda cari selama ini. Pastikan lapisan itu tetap menempel pada putih telur yang mulus. Lihat hasilnya. Cantik bukan? Putihnya padat tapi lembut, kuningnya lumer seperti madu. Dan yang terpenting, membran tipisnya masih menyelimuti telur dengan sempurna. Bapak Ibu, makanlah ini segera. Jangan disimpan di kulkas untuk besok. Gigitan pertama, rasakan tekstur membrannya. Agak kenyal sedikit, tidak apa-apa. Kunyah pelan-pelan. Saat Anda mengunyah membran itu, bayangkan glukosamin dan kolagen sedang menyebar ke aliran darah, menuju lutut Anda, dan mulai menambal lubang-lubang di tulang rawan. Tidak perlu garam berlebih. Sedikit lada hitam boleh, karena lada hitam membantu penyerapan nutrisi, kurkumin, dan bioaktif lain. Lakukan ini setiap pagi sebagai sarapan obat Anda. 1 butir telur rebus 7 menit ini lebih berharga daripada semangkuk bubur ayam yang hanya berisi karbohidrat.
Ini adalah protein murni plus perbaikan sendi. Tapi dok, bagaimana kalau sakit lutut saya sudah parah sekali, sudah bone on bone? Satu butir telur mungkin kurang cepat efeknya. Tenang, saya punya senjata rahasia kedua, yaitu cara mengekstrak membran ini menjadi cairan konsentrat tinggi yang kekuatannya 10 kali lipat dari sekedar makan telur rebus. Caranya menggunakan bahan dapur yang pasti ada di rumah ibu-ibu, cuka apel atau jeruk nipis. Jangan kemana-mana, segmen berikutnya akan mengubah hidup Anda. Bapak Ibu, jika Anda baru merasakan nyeri ringan atau sekedar ingin pencegahan, telur rebus 7 menit tadi sudah cukup. Itu adalah perawatan harian. Tapi, bagaimana dengan Anda yang sudah bertahun-tahun menderita, yang lututnya sudah bengkak permanen, yang dokter bilang harus operasi ganti tempurung lutut, yang setiap sujud sholat menangis dalam hati karena sakitnya? Untuk kasus berat seperti ini, kita butuh dosis yang lebih tinggi. Kita butuh konsentrat. Makan 10 butir telur sehari tentu tidak mungkin. Kolesterol Anda bisa naik dan perut Anda begah. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan manfaat 10 butir membran telur tanpa harus memakan isinya? Jawabannya adalah teknik kuno yang sudah disempurnakan oleh sains modern, ekstraksi asam atau acid extraction. Kita akan memisahkan harta karun tadi dari cangkangnya menggunakan reaksi kimia sederhana yang bisa Anda lakukan di meja makan. Hasilnya adalah cairan bening yang saya sebut sebagai serum emas tulang. Cairan ini mengandung kalsium bioionik, kolagen terhidrolisis, dan asam hyaluronat murni yang siap diserap darah dalam hitungan menit. Tanpa ampas, tanpa lemak, murni penyembuhan. Jangan khawatir, Bapak Ibu tidak perlu beli alat laboratorium. Bahannya ada di kulkas. Bahan 1, cangkang telur bersih. Kumpulkan cangkang dari 5 sampai 6 butir telur. Bisa telur ayam kampung, terbaik, atau telur ayam negeri. Penting, cuci bersih. Jangan sampai ada kotoran ayam atau lendir putih telur yang tertinggal. Bilas di bawah air mengalir. Sikat pelan kalau perlu. Kita mau obat, bukan bakteri. Bahan 2, pelarut asam. Anda punya 2 pilihan. Cuka apel atau apple cider vinegar. Ini pilihan premium. Cuka apel mengandung probiotik dan enzim yang bagus untuk pencernaan lansia. Atau jeruk nipis atau lemon. Ini pilihan ekonomis. Asam sitratnya sangat kuat untuk melarutkan kalsium. Pilih yang airnya banyak. Alat, toples kaca kecil dengan tutup rapat. Jangan pakai plastik. Asam bisa bereaksi dengan plastik murahan. Gunakan kaca. Mari kita racik. Perhatikan baik-baik karena ada reaksi unik yang akan terjadi. Langkah 1. Hancurkan kasar. Remas cangkang telur dengan tangan. Krak, krak. Jangan di blender jadi tepung. Cukup permukaan kasar saja. Tujuannya supaya cangkang muat masuk toples, tapi membrannya tidak hancur lebur. Masukkan semua ke dalam toples kaca. Langkah kedua, tuangkan asam. Tuangkan cuka apel atau perasan air jeruk nipis sampai semua cangkang terendam. Jangan pelit airnya. Pastikan cangkang tenggelam sepenuhnya. Langkah ketiga, perhatikan keajaiban ini. Lihat apa yang terjadi dalam 5 menit pertama. Anda akan melihat gelembung-gelembung udara kecil mulai muncul dari permukaan cangkang. Ces, blubuk, blubuk. Seperti minuman bersoda. Apa itu? Itu bukan mendidih karena panas. Itu adalah reaksi kimia di mana asam dari cuka atau jeruk sedang memakan kalsium karbonat yang keras dari cangkang dan melepaskan gas karbon dioksida. Di saat yang bersamaan, ikatan lem yang menempelkan membran ke cangkang sedang dilelehkan. Nutrisi kolagen dan glukosamin sedang ditarik keluar, berpindah dari cangkang masuk ke dalam air cuka tersebut. Air cuka yang tadinya bening, pelan-pelan akan berubah menjadi keruh dan kaya mineral. Tutup toplesnya rapat-rapat. Simpan di kulkas atau di meja dapur yang teduh, hindari sinar matahari langsung. Biarkan sang waktu bekerja. Kita butuh 24 jam. Kenapa lama? Karena proses pelarutan mineral secara alami butuh waktu.
Jika Anda buka toples itu besok pagi, cangkang telur yang tadinya keras dan tajam akan berubah menjadi lunak. Bahkan membrannya bisa lepas sendiri dan mengambang seperti ubur-ubur. Itu tandanya Anda berhasil. Cairan di dalam toples itu sekarang bukan lagi sekedar air jeruk atau cuka. Itu adalah super solution. Konsentrasi kalsiumnya sangat tinggi, tapi dalam bentuk ion yang tidak mengendap di ginjal, batu ginjal, melainkan langsung diserap tulang. Dan kolagennya sudah terhidrolisis menjadi partikel nano yang siap menambal sendi Anda. Sudah 24 jam? Mari kita panen. Saring airnya menggunakan saringan teh. Cangkang sisanya bisa Anda buang atau jadikan pupuk tanaman. Tanaman Anda akan subur luar biasa. Cairan hasil saringan inilah yang kita minum. Dosis, ambil 1 sendok makan saja. Campurkan ke dalam 1 gelas air hangat. Rasanya tentu saja asam, sangat asam. Tapi jangan khawatir, karena sudah dicampur air segelas, aman untuk lambung. Untuk Bapak Ibu yang punya MAH atau GERD, minumnya setelah makan. Bagi yang suka manis, tambahkan 1 sendok madu murni. Aduk rata, bismillah. Minum sampai habis. Bayangkan cairan ini mengalir ke lutut, pinggang dan bahu Anda, memberikan kesejukan, memadamkan api peradangan. Kapan minumnya? Paling bagus di pagi hari atau menjelang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel. Dengan suplai bahan baku dari serum ini, proses perbaikan sendi Anda akan berjalan 3 kali lebih cepat. Ingat, ini bukan sihir, ini kimia dan biologi. Lakukan rutin dan lihat bedanya dalam 7 hari. Satu notis penting sebelum kita lanjut ke jadwal mingguan. Metode ekstraksi ini sangat kuat. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat jantung, beri jeda 2 jam antara minum obat dokter dan minum ramuan ini. Dan jangan minum berlebihan. Mentang-mentang ingin cepat sembuh, langsung minum setoples. Jangan. Tubuh punya batas penyerapan. 1 sendok makan per hari sudah dosis optimal. Baik, sekarang Anda sudah punya 2 senjata. Telur rebus 7 menit untuk sarapan dan nutrisi harian. Serum cangkang ajaib untuk booster penyembuhan kilat. Sekarang pertanyaannya, Dok, kapan saya harus makan telurnya dan kapan minum airnya? Apakah boleh digabung? Tenang, saya sudah buatkan jadwal emas 7 hari. Atau golden schedule. Anda tinggal screenshot atau catat. Ikuti jadwal ini dan insya Allah minggu depan Anda sudah lupa di mana letak tongkat jalan Anda. Mari kita lihat jadwalnya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung video. Tapi ini justru adalah awal dari perjalanan baru Anda. Saya ingin Anda mencatat 1 kalimat ini baik-baik. Obat yang paling manjur bukanlah yang paling mahal, tapi yang paling konsisten dimakan. Banyak orang gagal sembuh bukan karena metodenya salah. Mereka gagal karena tidak sabar. Baru coba 2 hari, belum terasa, berhenti. Baru coba 3 hari, lupa bikin, akhirnya malas. Ingat, kerusakan sendi Anda tidak terjadi dalam semalam. Itu hasil akumulasi 10, 20, bahkan 30 tahun. Maka, berikan tubuh Anda waktu untuk memperbaikinya. Jangan berharap makan 1 telur, lalu besok bisa lari maraton. Itu mustahil. Tapi percayalah pada kekuatan akumulasi. Nutrisi yang Anda masukkan hari ini akan menjadi batu bata untuk lutut Anda besok. Saya sudah merancang sebuah jadwal emas atau golden schedule yang sudah teruji. Jadwal ini membagi 7 hari ke depan menjadi 3 fase penting. Siapkan screenshot HP Anda. Kita mulai. Ini dia protokolnya. Tempel di pintu kulkas Anda. Fase 1. Adaptasi. Hari ke-1 sampai ke-3. Tujuannya adalah mengenalkan nutrisi baru ke perut dan sistem pencernaan Anda supaya tidak kaget. Pagi, bangun tidur, minum 1 gelas air hangat plus 1 sendok teh serum cangkang. Ingat, baru 1 sendok teh dulu untuk tes lambung. Sarapan, makan 1 butir telur rebus 7 menit, putih, kuning, dan membran. Kunyah perlahan sampai halus.
Siang dan malam, makan seperti biasa, kurangi gorengan. Di fase ini, Anda mungkin belum merasakan perubahan besar pada nyeri lutut. Itu wajar. Tubuh sedang mengumpulkan bahan baku. Fase 2, terapi intensif, hari keempat sampai keenam. Nah, disinilah perang melawan nyeri dimulai. Kita naikkan dosisnya. Pagi, minum 1 gelas air hangat plus 1 sendok makan serum cangkang. Sarapan, 1 butir telur rebus 7 menit. Sore jam 4, makan 1 butir lagi telur rebus 7 menit sebagai camilan sore. Malam, sebelum tidur, minum lagi 1 gelas air hangat plus 1 sendok makan serum cangkang. Di hari kelima, biasanya pasien saya mulai bilang, "Dok, kok bangun tidur kaki rasanya enteng ya? Biasanya napak tanah sakit. Ini kok nyut-nyutannya hilang?" Itu tanda peradangan mulai padam. Fase 3, evaluasi dan pemeliharaan. Hari ke-7 dan seterusnya. Selamat, Anda sudah seminggu penuh memberi makan sendi Anda. Di hari ke-7, coba lakukan tes sederhana. Coba jongkok dan berdiri pelan-pelan. Coba naik tangga 3-4 anak tangga. Bandingkan rasanya dengan minggu lalu. Jika nyeri berkurang 30% sampai 50%, lanjutkan fase 2 sampai nyeri hilang total. Jika sudah sembuh total, kembali ke fase 1, dosis pemeliharaan seumur hidup. Catatan khusus, bagi Bapak Ibu yang punya kolesterol tinggi, di fase 2, makanlah 2 putih telurnya, tapi kuningnya cukup 1 saja. Membran dan cangkangnya tetap lanjut, karena itu 0 kolesterol. Satu hal yang wajib Bapak Ibu tahu. Terkadang, di hari ketiga atau keempat, ada sebagian orang yang justru merasa lututnya sedikit lebih hangat atau berdenyut. Apakah itu tanda bahaya? Tidak. Jangan berhenti. Dalam dunia medis alami, itu disebut reaksi Herxheimer atau healing crisis. Itu tandanya aliran darah sedang menderas masuk ke area yang rusak. Syaraf-syaraf yang tadinya mati rasa mulai hidup kembali. Ibarat jalan yang sedang diaspal ulang, pasti macet dan panas sebentar kan, tapi setelah itu jalannya mulus. Jadi kalau terasa ngilu sedikit, kompres dengan air hangat dan teruskan protokolnya. Itu tanda kesembuhan sudah di depan mata. Bapak Ibu, telur dan cangkang ini memang ajaib, tapi dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia butuh 3 sahabat sejati agar sukses 100%. 1. Air putih, the transporter. Sendi itu isinya cairan. Kalau Anda kurang minum, sendi Anda kering. Minumlah minimal 8-10 gelas sehari. Protokol telur ini tidak akan berhasil kalau Anda dehidrasi. Air adalah kendaraan yang membawa nutrisi telur masuk ke tulang. 2. Gerakan ringan, motion is lotion. Mentang-mentang lagi sakit, jangan diam saja di kasur. Sendi itu tidak punya pompa darah sendiri. Dia hanya mendapat nutrisi kalau digerakkan. Jalan kaki santai 10 menit pagi hari atau ayun-ayunkan kaki Anda saat duduk. Itu memompa oli baru masuk ke celah tulang. Dan yang ketiga, tidur yang cukup, the repair shop. Kapan tubuh Anda menambal lutut Anda? Bukan saat Anda kerja, tapi saat Anda tidur pulas. Usahakan tidur sebelum jam 10 malam selama program 7 hari ini. Biarkan hormon pertumbuhan bekerja maksimal. Bapak Ibu yang saya cintai, coba pejamkan mata Anda sejenak. Bayangkan minggu depan, Anda bangun tidur, membuka mata, dan saat menurunkan kaki ke lantai, tidak ada sakit. Anda berdiri tegak, melangkah ke kamar mandi dengan mantap. Anda bisa bersujud lama dalam sholat tanpa terburu-buru menahan nyeri. Anda bisa menggendong cucu Anda, membawanya lari-lari kecil di halaman, dan tertawa lepas. Bukan lagi menjadi penonton yang duduk di kursi roda, tapi menjadi pemain dalam kehidupan keluarga Anda. Itu bukan mimpi, itu adalah masa depan yang pantas Anda dapatkan. Dan kuncinya ada di tangan Anda sekarang. Ada di dapur Anda. Jangan sia-siakan ilmu ini. Jangan biarkan sampah telur itu terbuang lagi sementara lutut Anda menjerit minta tolong. Saya, Dr. Darmawan, membuat video ini karena saya peduli. Saya ingin melihat lansia Indonesia sehat, kuat, dan bahagia tanpa ketergantungan obat kimia.
Jika video ini membuka mata hati Bapak Ibu, tolong lakukan 3 hal kecil ini sebagai sedekah ilmu. Tekan tombol like supaya YouTube tahu video ini bermanfaat dan menyebarkannya ke lebih banyak lansia yang sedang kesakitan di luar sana. 1 like Anda bisa menyelamatkan 1 lutut orang lain. Bagikan, kirim ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau teman arisan. Jadilah jembatan kesembuhan bagi mereka. Komentar di bawah. Tuliskan, "Saya siap sembuh," dan sebutkan kota asal Anda. Saya akan doakan satu persatu dari komentar yang masuk, agar Allah angkat penyakitnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, tua itu pasti, tapi sakit sendi itu pilihan. Pilihlah untuk sehat mulai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.